Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi yaitu tentang jurnal penyesuaian. Di sini ada pengertian jurnal penyesuaian yaitu tentang catatan atau fakta sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Lanjut, di sini ada akun-akun yang bisa disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapan ini yang telah terpakai dan disesuaikan dengan cara mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Yang kedua ada penyusutan aktiva tetap. Di sini bisa dikoreksi dengan cara mendebit beban penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan dan mengkredit akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Lanjut, yang ketiga di sini ada beban dibayar di muka. Yang pertama ada apabila dia cacat pada saat akhir periode akuntansi yang disesuaikan sebesar beban yang telah dijalani. Yang kedua ada dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini jika pada saat terjadi cacat sebagai utang, maka disesuaikan sebesar yang sudah merupakan pendapatan akhir periode akuntansi. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan ini disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan akhir periode akuntansi. Lanjut, di sini ada tentang pendapatan diterima di muka juga, tapi pendapatan disesuaikan sebesar yang belum menjadi pendapatan akhir periode. Lanjut, di sini ada beban yang masih harus dibayar. Jadi beban ini harus disesuaikan sebesar yang masih harus dibayar dalam penyesuaian. Lanjut, di sini ada pendapatan yang harus diterima. Jadi pendapatan ini harus disesuaikan sebesar pendapatan yang belum diterima pada akhir periode akuntansi. Lanjut, di sini ada fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang pertama fungsinya yaitu menetapkan saldo catatan pada akhir dan atau pada akun buku besar sehingga setiap perkiraan saldo real khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua ada menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama dalam periode yang bersangkutan. Lanjut, di sini ada kasus contoh soal jurnal penyesuaian yaitu tentang Chandra melakukan pengecekan ulang yang belum penyusutan laporan keuangan per 31 Mei 2017 dan diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama ada tentang perlengkapan jahit yang senilai 850. Jadi si 850 itu jadi perlengkapan harus dikurangi sebesar 150 pada kredit. Dan beban perlengkapan 150 pada debit, perlengkapannya masuk ke kredit. Yang kedua ada di sini pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 untuk jangka waktu 3 bulan yang terhitung pada tanggal 2 Mei 2017. Lanjut, di sini ada beban sewa. Beban sewanya itu 400, jadi 1.200.000 itu untuk jangka waktu 3 bulan dan terhitung tanggal 2 Mei jadi 400.000 per bulan. Jadi masuknya beban sewa masuk ke debit 400 dan sewa dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 400.000. Lanjut, di sini ada peralatan disusutkan nilainya sebesar 100.000. Jadi ini 100.000 artinya peralatan telah mengalami penyusutan dicatat ditambah pada 100.000 kredit 150.000 ya. Ini beban penyusutan peralatan akuntansi 150 masuk pada debit dan yang penyusutan peralatannya masuk ke kredit senilai 150.000. Lanjut, di sini ada akibat kelalaian tagihan listrik pada bulan Mei 2017 sebesar 70.000 belum dibayar perusahaan. Jadi ini masuk ke beban listrik senilai 150 dan utang listrik senilai 150 masuk ke kredit. Kenapa 150? Ya karena 70.000 belum terbayar beban listrik dan bertambah sebesar 70.000.
Lanjut, di sini ada tentang pembayaran gaji dilakukan 2 minggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu tanggal 31 Maret dan Rabu tanggal 3 Juni, sehingga gaji karyawan yang terhitung belum dibayarkan sebesar 150. Jadi masuk ke beban gaji masuk ke debit 150 dan utang gaji masuk ke kredit senilai 150.000. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.